Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aduh, cerah banget nih di rumahnya Bu Yanti tuh, cerah banget ya udaranya. Teman-teman, kali ini Bu Yanti akan sharing lebih ke menjawab pertanyaannya teman-teman sih ya, yaitu terkait dengan yang namanya fenomena dan gap. Masih aja ada yang nanya terkait dengan perbedaan fenomena dan gap gitu kan ya. Jadi gini ya, Bu Yanti tidak akan bicara terlalu dalam lagi terkait dengan fenomena dan gap karena udah ada videonya jelas banget gitu ya. Jadi masih ada yang nanya perbedaannya fenomena dan gap itu apa sih Bu En? Nah, sederhananya ya. Kalau pengen yang lebih detailnya lagi silakan cek video-video Bu Yanti yang sebelumnya yang banyak banget terkait dengan pembahasan fenomena dan juga gap. Teman-teman, fenomena itu lebih kepada kejadian, kalau di KPBI itu adalah kejadian yang jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi lalu terjadi gitu ya. Itu fenomena teman-teman. Misalnya kalau umpamanya dalam penelitian itu kalau dalam penelitian itu seperti begini teman-teman, seperti fenomenanya terkait dengan skincare. Nah, skincare yang ngehits ataupun sedang berkembangnya yang namanya skincare kan baru-baru ini ya, baru mungkin 3 tahun 5 tahun terakhir lah, itu namanya fenomena. Sedangkan 10 tahun yang lalu tidak ada tuh yang namanya bicara skincarean yang cewek-cewek nih ya, paling juga bedak-bedak biasa, lotion biasa. Nah sekarang nih 5 tahun terakhir udah gencar banget, udah yang namanya skincare di dunia perwanitaan ini ya, udah gencar banget. Itu namanya fenomena teman-teman ya, hal-hal yang jarang terjadi bahkan tidak terjadi sebelumnya. Nah begitu, atau kurang euforia sebelumnya gitu teman-teman, itu namanya fenomena. Dan kapan si fenomena ini bisa dijadikan latar belakang sebuah penelitian? Ketika teman-teman juga bisa mendapatkan datanya. Bu, kalau data kayak skincare tadi gimana ya Bu ya datanya? Ya minimal adalah 5 atau top brand skincare terbaik selama 5 tahun itu udah bisa dikatakan sebagai fenomenanya atau datanya teman-teman. Jadi nggak usah ribet ya. Jadi itu simple banget sebenarnya teman-teman terkait dengan data fenomena. Bisa dipahami ya, itu udah bisa dijadikan data fenomena penelitian terkait dengan top brand skincare yang ada di Indonesia selama 5 tahun terakhir dengan fenomena yang tadi Bu En sampaikan ya. Nah sekarang kalau gapnya gimana ya Bu ya untuk mencari gap seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita berbicara gap itu adalah permasalahan ya. Ya cuman di dunia skripsi ya, kita itu biasanya di dalam kehidupan carinya kedamaian ya. Kalau di skripsi kita cari masalah, kalau nggak ada masalah ya ngapain diteliti kan gitu ya. Kalau umpamanya yang namanya gap atau permasalahan penelitian, misalnya kayak sudah paling sederhana terkait dengan dunia skincare, gap penelitiannya ya. Gap penelitian di sini Bu Yanti ambil salah satu top brandnya adalah si MS Glow. Aduh mohon maaf ya, punten ya, MS Glow saya pakai contohnya. Nah selama 5 tahun masalahnya apa? Teman-teman ini nelitinya di mana? Kalau umpamanya di daerah Gresik, Surabaya, carilah, ini sederhana ya. Carilah umpamanya adalah jumlah penjualannya di outlet ini itu menurun selama 3 tahun berdiri. Itu udah bisa dijadikan yang namanya masalah penelitian teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya cari masalah nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Masalah seperti itu udah bisa kok, penurunan penjualan di outlet MS Glow X gitu ya selama 3 tahun atau 5 tahun terakhir udah ada masalah ya. Itu sederhana, paling sederhana deh ya. Nah itu yang paling sederhana ya. Nah sekarang kalau umpamanya gap yang lain seperti banyaknya komplain di mana? Ada kemarin yang nanya, Bu kalau banyaknya komplain di outlet ini bisa dijadikan gap gak Bu? Bisa ya, bisa dijadikan gap kalau ada datanya. Umpamanya selama setahun 2 tahun komplain terhadap produk ini itu semakin tinggi, itu permasalahan teman-teman. Boleh banget dijadikan gap penelitian, itu sederhananya loh ya. Nah nanti ada juga apakah itu sederhananya ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman cari yang namanya gap ataupun fenomena seperti itu adalah sederhananya. Kalau pengen yang lebih detail lagi coba dicek di videonya Bu
Bu Wenti video terkait dengan fenomena dan gap ya. Sebelumnya sudah banyak banget lebih detail lagi. Itu aja yang bisa Bu Wenti sampaikan di pagi hari yang cerah ini. Ini soalnya saya take videonya lagi pagi hari. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, lancar kuliahnya, sukses karirnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.